Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, sir. Good evening, sir. How are you today? I'm great. I'm good. But little bit What? tired Tired. Why? Do you have... because the work a Oh, lot. Because it's Monday. Monday is still busy for you. Yeah, I see. Why? Monday is busy. it's because it's The Monday, first- the start of the day. first weekdays, right? Yeah, know, I think yeah. a lot of people hate Monday, maybe. I see. Okay, today I'm your moderator and we have 5 presenters here. Eka Puspitasari, Sinta Mustika, Firmansyah, Ani Prayogiati, sama Feby Rizky Ramdania. Okay, before we start, to give a time for group 1 to present their topic, I want to check your attendance list first. Okay, Ani Prayogiati. Belum masuk, sir. Belum. Bella Ruspita Sari. Present. Dina Puji Lestari. Dina. Good evening, sir. Okay, good evening Dina. Feby Rizky Ramdania. Here, sir. Okay, Firmansyah. Listen, sir. Okay, Jahro. Yes, sir. Okay, Thank you. Junita. Yes, sir. Kurniawati. Belum masuk, sir. Belum. Sinta Mustika. Yes, sir. Sir, saya masuk telat. Who are you? Mention your name, please. I'm Indonesia. My name is Annie. Okay, I Prayu guess. Prayogiati. Yeah, Sorry. no worries. Sintawati, I'm present, sir. Thank you. you're welcome. Siti Kardina. Belum. Okay, Surnia. Tidak hadir. Belum hadir. Mbak Surnia dapat ini tugas tambahan dari saya, tolong sampaikan nanti ya. Yeah. Next, Tika Resti Utami. Yes, sir. Okay, Thank you. you're welcome. Eka Puspitasari. Yes, sir. Okay, Rina Yes, sir. Dianti. Yes, sir. Okay, Sri Indriati. Yes, sir. Okay, Rohayati. Yes, sir. Okay, and next, Diana Fitri Yes, Aja. sir. Okay. Yeah, before we start our presentation, let's pray together. Start now. I give the time for leader to present your group first, to tell us about your group, to introduce your group, I mean. Okay,
For leader Feby Rizky Ramdania, time's yours. Thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Good evening. First of all, I would like to thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us chance, health, and time so that we can attend this class. Second of all, I also would like to thank Mr. Romi for always teaching us a lot of things about English so that we can get better and better in English. Before we start our presentation, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everyone, we are from group 1. In our group, we have 5 members. We have Kak Eka Puspitasari, Kak Tinka Mustika, Firmansyah, Bu Anita Widiati, and me, Feby Rizky Ramdania. Okay, thank you Feby Rizky Ramdania for introduction. And I give you time to present your topic for first presenter. Who is first presenter? The first presenter is Kak Eka Puspitasari. Kak Eka Puspitasari will deliver the subject neither and either. Okay, thank you. Okay. Thank you. Do you pardon? Oh, Do you want to explain about today's quote? Right? Sorry, sir. I haven't explained about the subject. Who is gonna deliver the subject? The previous slide, sir. Next slide, you mean? Oh yeah. I'm sorry. Okay. Yeah, today's. Okay, neither and either will be delivered by Kak Eka Puspitasari, and adverb substance will be delivered by Kak Tinka Mustika. Conjunctions will be delivered by Firmansyah. Spelling will be delivered by Bu Anita Widiati, and adjective clauses will be delivered by me. Okay. The quote, sir, I'm sorry. Okay. Yeah. As we all already know that Mr. Romi always give us a quote before he start this lesson, so I thought it would be great if we do the same thing in our presentation. So this is our quote. Enthusiasm is one of the most powerful engines of success. Jadi, antusiasme adalah mesin sukses paling powerful. Salah satu mesin sukses paling powerful. Jadi maknanya adalah kalau kita mengerjakan sesuatu secara antusias, apapun itu, insya Allah kita bakal bisa melaluinya. Insya Allah get through that. Jadi teman-teman, kita semua harus selalu menjaga our enthusiasm. We have to be always enthusiastic. Okay, very good quote from group 1. Okay, we go to the next speaker. First speaker, right? Yes, Kak Eka Puspitasari. Please, are you ready? Okay. Okay, thank you. Okay. Good evening, Good evening, Sir Romi. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Saya Eka Puspitasari. Saya mengungkapkan tentang neither and either. Neither and either. You said to declare also. I mean in the negative. Negatif ya, dalam konteks yang negatif. If so and to are used to declare also in the positive state, and neither and either are used
atau in the negative state. Jadi jika so dan to itu digunakan untuk menyatakan juga dalam hal yang positif. Sedangkan either dan either digunakan untuk menyatakan juga dalam konteks yang negatif. Sampai sini ada pertanyaan? Okay, I have a question. Next question? Yeah, I have a question for Eka. Okay. Positive state and negative state, they mean they are positive sentence and negative sentence, right? Right, yes. How about if there is a statement, yeah, in the first, it's like question tag. Question tag itu kan kalimat pertanyaan yang di akhir. Nah, itu berupa pertanyaan. Bagaimana dengan pernyataan sebelum question tag itu ketika dia menggunakan neither atau either atau so dan to? Apakah dia sesuai dengan positif dan negatifnya? Kamu ngerti pertanyaan saya? Kurang ngerti ya. Oke, intinya begini aja. Kalau kalimat pertanyaan bisa nggak pakai so and to, neither and either? Sepertinya tidak ya. Ya, betul apa tidak ya, Sir ya? Kenapa Kalau tidak? menurut saya tidak. Karena ini either dan neither itu digunakan untuk menyatakan juga. Misalnya Cinta cantik, Mita juga cantik begitu. Jadi tidak, ini sebagai pernyataan, bukan untuk sebagai pertanyaan. Okay, thank you for the answer. How about the others? Do you have any question? No, you can continue. No. Tidak ada pertanyaan. Kalau begitu saya bacakan contoh-contoh di sini. Yeah, you can say next, okay? Next slide. Okay. Next slide. Soalnya slide-nya nggak ada, Sir. Jadi saya di sini baca di HP. Oh, nggak muncul di layar ya? Ya, saya nggak muncul di layar saya. Oh, tapi yang lain muncul ya? Muncul sih. Oke. Ini contoh untuk neither. No, son is not diligent. Ella is not diligent. Jadi digunakannya adalah Susan. Susan is not diligent, and neither is Ella. Neither digunakan seperti penempat pada so. Jadi kalau dalam kalimat positif, so juga ditetapkan seperti penempatan pada neither begitu. Nomor kedua, Paul doesn't drink. Paula doesn't drink. Penggunaannya Paul doesn't drink, and neither doesn't Paula. Does Paula. Does Paula. Okay. Sampai sini ada pertanyaan untuk contoh-contoh neither?
Any question? Okay, I wanna give you a question. Neither is abbreviation, ya. Coba jelaskan, explain to your friend. What is the term of neither? Because neither itu kan singkatan, jadi kepanjangannya apa? Neither. No. Ada yang tahu yang lain? Temennya boleh ini? Boleh dibantu. Boleh bantu? Ada yang tahu neither artinya apa? Neither itu sama kayak begini dia. Nor, ada N-O-R, ya. Nor itu artinya tidak atau. Ya, jadi ada kedua hal yang negatif, jadi tidak atau gitu, tidak keduanya gitu, atau tidak beberapa pilihan. Jadi nor itu singkatan dari not or. Jadi neither juga seperti itu, jadi singkatan dari no either. Oke? Okay? No. Iya. Okay. Ya. Thank you, sir. Oke. Next. Next slide. Either digunakan seperti itu. For example, Susan is not diligent. Ella is not diligent. Penggunaannya Susan is not diligent and Ella is not either. Jadi tempatkan di ujung kalimat seperti penggunaan pada to. I think I know. It is Firman. Firman, please mute your microphone. Okay? Mute your microphone. Okay? Okay, thank you, sir. Nomor 2, Paul doesn't drink. Paula doesn't drink. Penggunaannya Paul doesn't drink and Paula doesn't either. Sampai di sini ada pertanyaan untuk penggunaan either. Any question? Okay. Tidak ada ya? Oke. Next slide mungkin, sir. Tapi ini, Thank you. sorry, I just want to. Iya. Di sini ada tabel penjelasan tentang pola neither. Dalam simple present tense, pola neither adalah neither. Dalam tense pertama simple present tense, lalu neither, lalu is, am, are, do, does. Selanjutnya adalah subject. Dalam simple past tense, lalu neither, lalu was, were, or did, lalu selanjutnya subject. Present continuous tense, lalu neither, lalu is, am, are, lalu subject. Past continuous tense, lalu neither, lalu was, were, and subject. Present perfect tense, neither, have, has, and subject. Future tense, neither, will, shall, and subject. Modal, neither, modal, dalam kurung can, my, will, shall, must, hope to. Selanjutnya subject.
Next slide. Pola either. Simple present tense. Subject. Lalu is not, not, are not, do not, does not. Selanjutnya baru di ujungnya adalah either. Simple past tense. Subject was not, were not, did not, and either. Present continuous tense. Subject is not, am not, are not, either. Past continuous tense. Subject was not, were not, either. Future tense. Subject will not, shall not, and either. Present perfect tense. Subject have not, has not, and either. Modal subject modal can, will, shall, must, ought to, plus not, and either. Jadi di sini penjelasannya cukup sampai di sini ya, Sir. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ayo yang lain boleh bertanya. Boleh nanya enggak? Iya. Boleh dong. Itu maksudnya pola either tadi rumusnya gitu. Jadi kalau mau buat kalimat Iya betul. akan Jadi menggunakan rumusnya is, are not gitu ya. Iya betul. Subject is, are not, baru ditambah terakhir either tadi ya. Iya. Coba buat contohnya Eka, Oke. biar temennya jelas. Iya, biar saya bisa itu juga lihat seperti apa kalau untuk kalimatnya. Contohnya di atas, Sir. Oke, kamu buat yang simple bisa nggak? Yang simple saja. Subject itu Contohnya, I am student. You are not. Oh, I'm not student. You are not either. Nah, seperti itu, ya kan? Itu yang gampang. Nah, coba buat yang sebisa kamu. Dadakan susah juga ya. Nita not smoking. Gita is not smoking either. Oke. Begitu mungkin, Sir. Oke. Kamu pakai yang Betul mana? atau salah Pakai ya? yang present continuous tense ya? Present Present tense. simple Kalau simple present tense, siapa tadi namanya yang kamu bilang pertama? simple present tense. Yang kamu Nita. Nita. Oke. Nita doesn't smoke cigarette. Ya, mau bilang enggak merokok ya. Kemudian nama yang kedua siapa? Oke. Gita. Gita does not either. Gitu ya. Okay, Sir, Oke. thank you. Sir, thank you. Okay, any question else? Sir, can you please change the slide previous? Okay, this one. No, the example for Okay. either. This. Okay. Yes. I want to ask for the example number 4. Rizka has not eaten yet. Mila has not eaten yet. Why does when we change into either the second yet not to write again? I mean right. Rizka has not eaten yet and Mila has not either. Kenapa? Yetnya nggak Kenapa yet ditulis lagi? yang keduanya itu hilang? Karena ada kata yet. Ini salah ketik, Sir. Maksudnya apa? Ini tidurnya tidak tertulis. Tidurnya tidak tertulis. Yang mana nomor 4? Dia bertanya seperti ini, karena di sini ada yet.
ya. Rizka has not eaten yet. Di sini ada yet-nya, tapi untuk yang ada either-nya, kenapa nggak digunakan yet juga? Contohnya, and Mila has not either yet. Nah, why? Itu tidak perlu. Itu tidak perlu karena kan either itu digunakan untuk menyatakan juga. Jadi sudah di sini sudah Mila juga tidak makan gitu. Yet itu tidak ditambahkan di dalam kalimat dalam belakangnya itu. Menurut saya seperti itu. Jadi nggak perlu ya? Betul. Iya nggak perlu. Menurut saya tidak perlu. Jadi benar kata Eka itu tidak perlu karena itu yet itu kan apa namanya keterangan ya waktu gitu kan. Jadi tidak perlu karena yang diulang pada saat kita membentuk kalimat so to and juga neither itu hanya subjeknya, kemudian ini auxiliary verb atau to be. Nah, kalau misalnya either dia pakai not, tapi kalau neither dia tidak usah menggunakan not lagi karena dalam kata neither itu tadi udah kita kasih tahu bahwasanya ada not, ya. Jadi kata keterangan tempat, waktu dan lain-lain tidak usah jadi tambahan lagi. Oke, sudah include dia di kalimat yang awalnya. Ya, ini hanya sekedar bilang saya juga, dia juga gitu. Jadi nggak usah dibilang dia juga belum gitu. Karena sudah ada di kalimat yang ini. Contohnya, Bella belum makan. Eka juga gitu. Nggak usah dibuat lagi Eka juga belum. Nah, gitu. Oke? Jelas ya? Oke. Thank you, sir. Thank you, Mbak Eka. Oke, Eka. Cukup, Sir. Selanjutnya boleh untuk peserta selanjutnya. Ada Mbak Sinta Mustika. Oke. Thank you very much, Eka. And Sinta, time is yours. Thank you, Eka. Welcome. Good evening, sir. Good evening, everyone, teman-teman. Good evening. Saya Sinta. Good evening. Saya akan menjelaskan tentang adverb of time atau keterangan waktu. Menerangkan kapan kejadian berlangsung. Adverb of time dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama afterward, setelah bangsa, artinya setelah bangsa. Eventually, artinya akhirnya. Lately, akhir-akhir ini. Recently, baru-baru ini. Now, sekarang. Soon, segera. Then, waktu. Today, hari ini. Tomorrow, besok. Last week, minggu lalu. Adverb of time yang termasuk ke dalam kelompok pertama biasanya diletakkan di depan kalimat atau di akhir kalimat. For example, she will be here tomorrow. Still, namun, just, baru saja. Late, yet, and immediately diletakkan selalu di akhir kalimat. For example, I came late. They know the news immediately. Still diletakkan sebelum kata kerja atau sebelum to be.
For example, my mom still smoke a lot. I am still waiting for you. Ada pertanyaan, teman-teman? Itu untuk contoh yang my mom still smoke a lot. Itu to-be-nya, itu bentuknya kalau misalnya present tense, saya rasa ada yang kurang deh. Good. Kurangnya di mana? Boleh dikoreksi, kasih sebutkan saja. You can mention. Okay, because if we want to make like present simple tense, itu sesuatu yang general. Itu kan my mom still smokes a lot. Atau kalau misalnya di present continuous, my mom is still smoking a lot. Am I right, sir? Ya, jadi kalau seperti itu, ya, still smoke a lot. Jadi kalau diartikan ya, itu Bella atau siapa tadi? Bella atau Sinta? Sinta. Oh, Sinta. Enggak, yang tadi koreksi. Yang nanya Sintawati, sir. Sintawati, oke. Jadi Sintawati benar kalau diterjemahkan ini my mom still smoke a lot. Kebiasaan mamanya masih merokok banyak. Kurang ini sih sebenarnya kurang smoke a lot. Still smoke a lot. Oh, bisa juga sebenarnya. Ya, diartikan seperti itu. Tapi bisa juga menggunakan present continuous tense. Salahnya di sini kurang S-nya saja. Jadi my mom still smokes a lot. Seperti yang dibilang Sinta tadi ya. Karena my mom itu orang ketiga tunggal. Okay? Good correction. Any question else for others? Thank you. Selanjutnya, masih ada pertanyaan teman-teman? Enough? Okay, we go to the next slide. Yeah, conjunction. Thank you very much Sinta Mustika. Thank you, sir. Selanjutnya Mbak Firmansyah. Oke, terima kasih Mbak. Halo, sir. Hello, everyone. Halo. My name is Firmansyah. I will explain about conjunction. Conjunction, kata penghubung. Kata yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Contohnya gini, I eat a slice of pizza and meatball. Nah, di kalimat ini, conjunction yang digunakan adalah and. Nah, dia menghubungkan frasa satu dengan frasa dua. Frasa satunya tidak pizza, terus frasa keduanya ada meatball. Nah, conjunction sendiri jadi 3 bagian. Yang pertama, coordinating conjunction, correlative conjunction. Bisa. Next. Oke. Nah, coordinating conjunction harus menggabungkan elemen yang sama. Contohnya subjek itu sama subjek, verb parts dengan terus sentence dengan sentence. Nah, di sini ada sebutan fun boys. Nah, di sebutan ini tuh memudahkan kita untuk mengingat bagian-bagian coordinating conjunction. Nah, di sini ada F-nya tuh for, A-nya N-nya nor, B-nya but, O-nya or, Y-nya yet, S-nya so. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question for others? Would you like to make sentence, at least 2 sentences that use coordinating conjunction?
or you have in the next slide? Oh yeah, you have in the next slide. Oke. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya. Di sini, apabila menggabungkan dua kalimat, selalu tempatkan koma sebelum conjunctionnya ya. Nah, di sini ada contoh kalimat, the contract will be delayed for the president does not to sign. Nah, di kalimat ini, conjunction yang digunakan adalah, nah, di sini menghubungkan sentence satu dengan sentence 2. Sentence satunya di sini ada the contract will be delayed. Terus sentence keduanya the president does not want to sign. Terus contoh yang kedua, we have ticket for the symphony and the opera. Nah, kalimat di sini conjunctionnya adalah and di sini. Terus example yang ketiga, the orchestra rehearses on but the chorus rehearsed on weekday. Halo? Aku lihat. Okay, continue your explanation. Tunggu dulu, Sir. Aku lihat PPT yang di sini. Nggak kelihatan gitu ya? Terus example yang selanjutnya, have you seen or the opera by Scott Joplin? Nah, kalimat di sini menggunakan conjunction or. Dia menghubungkan verb 1 dengan verb 2. Yang mana tuh verb yang pertama sama verb yang kedua yang mana? Dalam kalimat contoh. Di sini seen dan juga heard ya. Ya, itu dia verbnya yang dihubungkan sama or. Okay, continue please. Sampai yang selanjutnya, I want to sit in front of balcony, so I ordered my ticket early. Kalimat di sini menggunakan conjunction so. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Any question for others? Nah, yang kedua ada correlative conjunction. Yang termasuk correlative conjunction adalah with sama dan and, not also dan but also, either dan or, neither sama nor, whether dengan or. Selalu digunakan dengan pasangannya. Dia juga menghubungkan elemen yang sama. Jadi kalau tadi kan kalau ini kan correlative conjunction ini selalu dengan pasangannya. Terus kalau coordinating conjunction tadi sendiri jomblo kayak Mbak Zaro. Kayak siapa? Okay. Next slide, sir.
Nah, di sini sebelumnya maaf ya, Mbak, Sir, di sini ada salah ketik. Jadi aku lihat ini ya di modul. Sampel yang contoh kalimat yang pertama, both my sister and my brother play the piano. Nah, kalimat di sini conjunctionnya both sama and. Both dan and ini menghubungkan subjek satu dengan subjek dua. Subjek satunya di sini ada my sister, terus subjek keduanya my brother. Terus contoh kalimat yang kedua. Nah, di sini yang salah, Sir. Harusnya program, tapi di sini aku tulisnya problem. Sorry. Tonight program is either Mozart or Beethoven. Nah, kalimat di sini conjunctionnya either sama or. Dia menghubungkan non satu dengan non dua. Either or itu kalau diartikan Terus jadi gini ya, by Mozart atau Beethoven gitu ya. Oke. Iya. Artinya keduanya. Lanjut sama kayak bot. Terus selanjutnya ini ada the orchestra. Not the cross was able to overcome the terrible acoustic in the crowd. Nah, di sini kalimat di sini conjunctionnya ada neither and or. Nah, dia menghubungkan subjek satu dengan subjek dua. Oke. Terus ada lagi contoh kalimatnya. Not only that. Ya, karena kalau kami Sumatera. ya Sumatera Utara bilang sentence juga. Ya, makanya saya coba gitu. Oh, hampir mirip berarti. Jadi banyak sentence ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan, Mbak? Boleh nggak dia pasangannya diganti-ganti, misalnya but jadi pasangannya or. Boleh selingkuh? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus setia ya sama pasangannya ya. Maaf ya, nggak tersinggung. Oke, you can continue. Kalau nggak ada pertanyaan, next slide selanjutnya, Mbak. Sebentar, saya ingin tanya. Ya. Itu untuk penggunaan yang terakhir, not only, terus teng but also. Apakah penempatan also itu boleh sebelum subjek atau juga harus setelah subjeknya itu? Very good question. Thank you in advance. Jadi maksudnya ini dibalik gitu ya, Mbak ya? Apa gimana? Iya, itu yang ditanya. Bukan, Boleh nggak sesudah subjek atau sebelum? Maksudnya itu kan di situ kan contohnya, but she also users all of their concert. Bisa tidak kalau misalnya kalimatnya menjadi but also she users all of their concert. Bisa nangkep pertanyaan saya? Oh iya. Ngerti. How about that question, Firman? Aku ngerti pertanyaan, tapi aku nggak bisa ngerti jelasnya.
Belum ada referensi ya untuk jawabnya ya? Yes, sir. Gimana teman satu kelompoknya? Sir, Mhm. I would like to help Firmasya to answer the question. You can. Yeah, it can. Ya, jadi bisa juga. But also she answers all of their concepts. Itu juga bisa ya, teman-teman. Nanti kebalik kalimatnya. No, yang dibalik also-nya. Iya. Boleh sebelum sama Iya. harus ada but sama also. Artinya nggak boleh but saja gitu ya. But Iya. Oke. Jelas ya. Very good answer. Thank you. Yeah, you're welcome. We continue. The next slide. Conjunction terdiri dari waktu, cause and effect, opposition, dan condition. Nah, di time sendiri waktu ada after, before, when, while, since, until. Terus cause and effect ada because, since, now that, as, that, so. Lalu opposition, although, talk, even talk, whereas, while. Terus condition, if, unless, only if, whether or not, even if, in case. Sangat penting dalam membentuk anak kalimat. Nah, verb di atas dapat menjadi seperti conjunction apabila diletakkan di awal kalimat. Dapat berada di depan atau di belakang induk kalimat. Nah, lanjut ke example-nya, sir. Please. Slide. Nah, selalu letakkan koma setelah adverbial clause apabila berada di awal kalimat ya. Nah, di sini ada kalimat we are going out to eat after concert. Conjunction yang digunakan ini adalah after. Atau contoh yang lain. Boleh kasih contoh yang lain, sir? Iya, silakan. Nah, atau contoh yang lain conjunctionnya after kayak gini, bisa juga kayak gini. Kayak gini, aku memutuskan untuk pergi setelah hujan itu berhenti. I decide to go after it stopped raining. Pakai jiren ya. Lalu contoh kalimat selanjutnya, since we have, bukan we nih harusnya, sir. I. Okay. Since I have. I have in since we have lived in Atlanta, we have gone to every exhibit at the Hick Museum. Conjunction yang digunakan di sini di awal kalimat ini, since ini. Terus ada kalimat selanjutnya. Where I was sitting in the native exhibition, I ate my lunch. Conjunctionnya di sini well. Although the lane was long and the wait over 2 hours, I keep standing in line to get the ticket. Conjunctionnya di sini although. Even it. Ya, even if. Harusnya even Okay, if. even if. Bukan. Okay. Harusnya even if you have already booked your ticket, you will still
Okay, we can continue. Mbak Ani, silahkan dijelaskan. Halo Mbak Ani. Halo Mbak Ani Prayogyati. Oke, saya cek attendance listnya lagi ya. Mbak Ani, saya nggak dengar suaranya Mbak. Halo, yang lainnya dengar suara saya nggak? Hello everyone. What happened? Oh my god, what happened? Oh my god. Ah. Oh. Chuck plus man, Chuckman. Argumen itu termasuk artinya tuh argumen gitu loh. Sorry, sir. The screen is I cannot see the screen. How about others? Can you see the screen? No, sir. No. Excuse me, sir. Me too. Okay. Sabar ya, Mbak An ya. Sini nggak ada apa, tapi saya lihat di laptop, sir. Ya, HP-nya nggak ada. What happened with this? Wait a minute, my battery finish. Okay, can you see our PowerPoint? Malah hilang, sir. Still cannot, sir. Okay. Yeah, I can see. Okay. Thank you, sir. Yeah. Please continue, Mbak Ani.
Ya, Yeah, continue please. peraturan 3, hilangkan y terakhir. Contoh supplies. Artinya itu persediaan. Worried. Artinya ini kecemasan. Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila akhiran yang ditambahkan adalah akhiran ing. Contoh crying. Berarti kalau cry itu nangis. Kalau crying itu sedang menangis. Studying. Study itu sedang belajar. Kalau studying itu sedang belajar. Ada pertanyaan? Okay. Mbak Gultom? Kenapa sebut saya? Katanya mau nanya pertanyaan. Do you have a question? Nggak ada layarnya, Sir. Okay, Nggak not lihat. yet. Okay. Beruntung. Bisa dilanjut, Mbak? Nggak apa-apa. Silakan. Peraturan 4. Gunakan konsonan terakhir. Submit, suku kata terakhir diberi tekanan dan konsonan terakhir didahului oleh sebuah huruf vokal, maka menggunakan huruf T sebelum menambahkan akhiran. Submit plus ing, submitting. Submitting artinya mengirimkan. Submit plus id, submitted, artinya dikirimkan. Flap terdiri kata terakhir diberi tekanan dan konsonan terakhir didahului oleh sebuah huruf vokal. Maka kita harus mengadakan konsonan itu sebelum menambah akhiran flap plus ing, flapping. Oke. Jadi double Mengepak. ya P-nya ya. Flapping itu artinya mengepak. Flap plus id, flap it, mengepak juga. Ada pertanyaan lagi? Any question, anyone? Okay, continue please. Oke, open terdiri dari dua suku kata dan suku kata terakhir didahului oleh sebuah huruf vokal. Akan tetapi penekanan pada awal suku kata, maka kita tidak perlu mengadakan huruf N sebelum menambahkan akhiran. Opening. Open itu adanya membuka, sedang tambahin ing itu berarti sedang membuka, ibaratnya sedang membuka pintu. Open plus id, open it, pembukaan. Oke, kita lanjut ya. Refer terdiri dari dua suku kata dan penekanan terdapat pada suku kata terakhir. Maka kita gunakan konsonan R sebelum menambahkan akhiran. Refer plus ing, referring. Referring yang dimaksud itu adalah merujuk. Artinya merujuk. Refer plus id, referee, artinya yang dimaksud. Hal tersebut berlaku juga untuk kata begin. Begin plus er, beginner. Beginner itu pemula. Pemula gitu. Begin plus ing, beginning berarti awal. Ada pertanyaan? Any question? Lanjutkan aja sampai habis dulu. Deal. Seperti kata flap akan tetapi huruf konsonan terakhir didahului oleh dua huruf, maka kita tidak perlu mengadakan huruf konsonan terakhir sebelum kita menambahkan akhiran pada kata tersebut. Deal plus er, dealer. And then? Dealer itu pedagang. Deal plus ing, dealing. Berarti itu berurusan, istilahnya kayak berurusan jual beli mobil gitu, atau jual beli motor. Okay, we got it. Okay, any question, anyone about this topic? I think for this topic you should remember
Yeah, every rules we have to remember when we have to put double consonant in the end, when we add in or 什么？没有事啦，明天哥哥会来跟阿妈，阿妈明天会来。Aduh. Hello. Aduh, ini ada apa lagi? Puisi. Oke, jadi seperti itu ya. 明天阿妈会来，你睡觉啦，睡觉。 Sponsor. Wah, ada sponsor. Oh, Sinta Mustika ini yang ini ngobrol. Is modified. Jadi penting untuk mengidentifikasikan kata yang diidentifikasikan gitu. Penting. Jadi tidak boleh nggak pakai gitu. Jadi harus pakai ini gitu. It adds essential information about the noun and it can be omitted. Menambahkan informasi penting tentang the noun, tentang kata bendanya, and it can be omitted, dan tidak bisa dihilangkan gitu. Jadi kalau ini dihilangkan bakalan rancu kalimatnya karena tidak jelas gitu. Terus yang di non-defining clause itu pakai koma. Nah, non-defining clause adds extra information about the noun. Non-defining clause menambahkan informasi lebih tentang nounnya, tentang kata benda itu. Jadi informasi lebih aja, agak penting teman-teman. Kalau kita misalkan nggak mau pakai adjective clause, ya nggak apa-apa karena sudah jelas kalimatnya walaupun tidak pakai adjective clause. It always separated by the comma, selalu dipisahkan oleh koma. Jadi ada koma. And it can be omitted without changing the main idea of the sentence. Dan bisa dihilangkan. Aku malah nggak paham aku. Oke, Oh gitu. Nanti di labi ini ada contohnya nggak, Feby? Iya ada Sir, ada. Oke. Nanti lebih jelas kita lihat contohnya. Iya, kita lihat contohnya langsung ya, biar kawannya paham. Silakan. Nah ini yang defining clause ya teman-teman. Tadi kan saya bilang defining clause itu nggak pakai koma. Dan defining clause itu penting untuk menjelaskan the noun-nya gitu. Yang pertama kita memakai that. The song that we heard yesterday at the cafe is entitled Bloodline. Nah, ini clause-nya yang ini teman-teman. Yang dari kata that sampai cafe, ini adjective clause-nya. Nah, di sini kan the song ini nggak spesifik ya teman-teman. Kalau misalkan kita remove, kita hilangkan defining clause-nya, kita hilangkan adjective clause-nya, misalkan the song is entitled Bloodline. Ini secara grammar sudah benar teman-teman. Cuma secara meaning masih rancu karena kita tidak tahu what song gitu. Ini lagu yang mana gitu. Jadi inilah fungsinya adjective clause untuk menjelaskan tentang the noun. Yang di sini tuh tentang the song ini, teman-teman. Oke. Terus yang selanjutnya which. The book which my teacher gave me is about English daily conversation. Nah, ini juga sama teman-teman.